semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Damiat Sukarka dari PGSD Kebumen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang era reformasi. Simak terus ya videonya. Era reformasi. Era reformasi atau sering juga disebut dengan era pasca Soeharto di Indonesia ini terjadi pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie yang menggunakan metode politik yang lebih terbuka lagi. Isu-isu saat periode ini diantaranya adalah dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih terbuka lagi, kuat, serta elemen militer mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang semakin besar. Pada tahun 1998 terjadi krisis besar-besaran yang menyebabkan hutang swasta luar negeri menjadi membengkak dan besar dan memiliki jangka waktu yang pendek, serta melemahnya penegakan hukum yang tidak pasti dan yang tidak stabil lagi pada saat itu. Latar belakang terjadinya era reformasi adalah krisis finansial yang menyebabkan seluruh negara di Asia Tenggara mengalami dampak ini, terutama di Indonesia. Indonesia mengalami kelemahan dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan pada saat itu. Pada saat pemerintahan Soeharto menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintahan Soeharto lebih disoroti lagi setelah ada kejadian yaitu tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti ditembak mati oleh anggota polisi. Oleh sebab itu memicu kericuhan pada tahun 1998 di seluruh Indonesia. Karena adanya tadi tragedi Trisakti, seluruh gerakan mahasiswa pun menjadi meluas di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto pun memilih untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Faktor-faktor penyebab era reformasi. Yang pertama adalah krisis politik. Permasalahan ini muncul karena demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga terkesan bahwa kedaulatan berada di tangan atau pihak kelompok tertentu saja. Segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pada saat Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila, namun yang sebenarnya terjadi adalah untuk mempertahankan kekuasaan atau penguasa tertentu saja pada saat itu. Kedua adalah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis yang melanda di negara Asia Tenggara, hal ini juga membuat Indonesia mengalami dampaknya yang cukup besar dan signifikan. Hal ini membuat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat itu. Ketika nilai tukar menjadi lemah, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin surut pada waktu itu. Angka pengangguran semakin naik, serta naiknya angka kemiskinan. Pada tahun 1998, Indonesia juga memiliki hutang luar negeri yang cukup besar dan tidak bisa melunasinya dalam waktu dekat. Pada tahun 1998, Indonesia memiliki hutang luar negeri yang cukup besar dan sulit untuk melunasi pada waktu itu. Yang ketiga adalah krisis hukum. Kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan penguasa dan bukan untuk melayani kepentingan pada saat itu. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa-penguasa tinggi di Indonesia. Yang keempat adalah krisis kepercayaan. Karena tadi Indonesia sudah dilanda dengan krisis hukum, krisis politik, dan krisis ekonomi, pada saat itu masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dan dengan adanya penderitaan ekonomi dan politik yang dialami oleh masyarakat, mendorong terjadinya perilaku yang anarkis di dalam lingkup masyarakat. Kepresidenan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik pada saat itu. Pada tahun 1999, B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik karena sebelumnya hanya boleh memiliki 3 partai politik saja pada saat pemerintahan Soeharto.
Partai politik juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal itu jadi semakin banyak partai politik. Ada 48 partai politik pada saat itu dan saling bersaing dalam pemilihan legislatif pada tahun 1999. Saat pemerintahan B.J. Habibie, semua orang dapat memberikan aspirasinya, masyarakat dapat memberikan pendapatnya terhadap pemerintah atau memberikan kritik terhadap pemerintah pada saat itu. Masyarakat juga diperbolehkan untuk mendemonstrasi pemerintahan yang tidak pasti. Pada era B.J. Habibie dilangsungkan juga pemilihan umum pada tahun 1999. Pemilu utama yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif pada tahun 1955 sebelumnya. Ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi oleh menteri-menteri seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Pada saat itu juga, B.J. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik B.J. Habibie saat itu. Ini adalah gambar gedung DPR pada tahun 1998 pada saat masyarakat Indonesia dan mahasiswa di seluruh Indonesia berdemo di depan dan menaiki atap gedung DPR pada saat itu. Pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPR dengan membawa banyak spanduk. Salah satu foto mahasiswa yang tergeletak di pinggir jalan pada saat kerusuhan pada tanggal 12 Mei 1998 di depan kampus Trisakti. Ini adalah spanduk yang bertuliskan "Turunkan Soeharto" yang ditulis dan dipegang oleh mahasiswa. Ini adalah beberapa gambar kericuhan pada tahun 1998. Berikut ini adalah 4 korban tragedi Trisakti. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana yang lahir pada tahun 1978 dan meninggal pada tahun 1998. Korban kedua adalah Heri Hartono yang lahir pada tahun 1977 dan meninggal pada tahun 1998. Yang ketiga ada Hafidin Royan yang lahir pada tahun 1976 dan meninggal pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir ada Hendra Wansi yang meninggal pada tahun 1998 dan lahir pada tahun 1975. Kronologi kejadian adalah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Kemudian mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju ke Gedung Nusantara. Mereka kemudian melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12:30 siang. Namun aksi mereka dihadangi oleh Polri dan para TNI. Akhirnya pada pukul 5.15 sore para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergeraknya majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembak peluru ke arah mahasiswa. Kemudian seluruh mahasiswa bercerai-berai ke berbagai arah dan ke berbagai penjuru. Aparat pun terus menembakkan penembakan, korban pun terus berjatuhan. Kemudian para korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras terdekat. Pada pukul 8 malam dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Akan tetapi aparat membantah tuduhan tersebut. Akan tetapi hasil otopsi menyatakan bahwa ada kematian yang disebabkan oleh adanya peluru tajam yang bersarang di tubuh 4 mahasiswa tadi dan 1 orang korban kritis.